Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal hamdulillahilladzi abrazana fi akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa an'im ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umir. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala nuzulan min ghafurir rahim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus BKM Masjid Assalam dan yayasan beserta jajaran dan staf, mudah-mudahan kita jamaah tetap maupun tidak, insya Allah berikan kekuatan, Allah berikan nikmat istiqomah. Maka insya Allah malam hari ini kita masuk kepada babul istiqomah, bab untuk kita terus menerus continue tetap dalam keadaan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka Allah sampaikan dalam surat Hud di ayat 112, fastaqim bima umir, tetaplah continue bima dengan apa-apa umir yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasul kita tak bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasul mungkin kita bukan di Masjid As-Salam saat ini. Maka dengan adanya Rasul, kita mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Kita berusaha menjalani kebiasaan Rasul. Maka sesungguhnya thariqah yang paling kuat adalah thariqatul Muhammadiyah. Bagaimana kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun nama thariqahnya, apapun nama cara memujinya, selalu dengan kata kunci. Apa kata kuncinya? Salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berselawat, bukan hanya Rasul yang membalas, akan tetapi Allah yang membalas langsung. Man shalla alaika fatasallama minhu
Siapa yang kemudian berselawat kepadamu Muhammad, maka Allah yang membalasnya. Inna lillahi malaikatun siyah. Allah punya bala tentara namanya malaikat siyah, yang tugasnya warawiri, berjalan mengelilingi alam sekitar untuk kemudian yarudduna salamakum, membalas salam kita. Maka ketika Rasul mengajak Zubair bin Awam untuk berjamaah, maka kita kemudian datang ke Masjid As-Salam untuk berjamaah. Ketika Rasul kemudian melihat sahabat, stawu, luruskan, rapatkan safnya. Sahabat semua di kanan, di kirinya pada kosong. Karena di kanan adalah pilihan terbaik. Kanan identik dengan kebaikan, kiri sedikit ditinggalkan. Maka di masjidlah kemudian Rasul menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan mereka ala sufufil ula, mereka yang di saf-saf depan. Itu artinya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Rasul mengajak kita berjamaah. Rasul jangankan dalam keadaan normal, perang saja itu masih didorong kita untuk melakukan jamaah. Kita mengenal salat khauf, depan salat, belakang jaga. Kebalikannya, ya, yang belakang salat, yang depan menjaga. Dalam keadaan genting saja, perang saja, Rasul masih mendorong kita untuk berjamaah di masjid. Maka adanya kita di Masjid As-Salam ini fastaqim bima umir, dalam rangka kita istiqomah dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid menyatakan, ra'aitu bayadu khaddihi, kami melihat putihnya muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul berbalik dan kemudian bertanya, aina fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Si fulan enggak ada, disampaikan salam, suruh jamaah. Besok dia enggak jamaah lagi, fa ukharriqanna buyutahunna, sampein ke dia, kalau dia enggak jamaah aku bakar rumahnya. Artinya Rasul memberikan peringatan keras bahwa kalau dia enggak jamaah maka dibakar rumahnya, meskipun faktanya Rasul tidak pernah membakar rumah sahabat. Ini artinya bahwa keberadaan kita, kalau kita integrasikan, tarik kepada keilmuan, ternyata Rasul mengajarkan lewat sholat khauf, sholat yang kemudian dalam keadaan perang, lewat kebersamaan, akan ada tangan-tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat rapat dan lurusnya shaf, ada doa-doa Allah dan para malaikat untuk kemudian khusus mereka yang ada di masjid, terutama kita as-salam. Ini artinya sekali lagi, fastaqim bima umir, ini bagian dari bab istiqomah, agar kita kemudian terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Maka sebagian ulama mengingatkan kita, ada orang jemput istrinya sambilan berjamaah, ada orang jemput cucunya sambil nungguin cucunya keluar, sholat berjamaah. Ini paradigma terbalik. Mestinya niat berjamaah
sambil jemput cucu. Mestinya niat berjamaah sambil jemput istri, bukan dibalik. Kalau dibalik jemput istri berarti niatnya jemput istri. Adapun berjamaah kalau seandainya umpama, kan begitu. Tapi kalau kita niatnya berjamaah, maka anak pasti kejemput. Niat berjamaah, cucu pasti keangkut. Tapi kalau niatnya cucu, jamaah menjadi tujuan kedua, padahal niat itu menjadi tujuan pertama. Innamal a'malu binniyat. Bahwa niat mendasari kita untuk melakukan aktivitas kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, mereka yang menyatakan bahwa Rabbnya, yang disembahnya adalah Allah, summastaqamu, dan dia terus beristiqomah. Berarti istiqomah itu kata baku dalam Quran yang kemudian diserap oleh kita menjadi keterusan, kontinuitas, berkelanjutan. Meskipun seringkali istiqomah ini diartikan istiqomah, ikatan, ya, suami, ya, takut, istri, ya. Kalau ya, di rumah berarti suami takut istri kalau di rumah, ya. Tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah istiqomah untuk terus continue dalam perintah Allah dan Rasulnya. Maka biasanya Allah akan kirimkan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat yang mendoakan kita sehingga alla takhafu wa la tahzanu, hilang khawatir kita, ya. Kita enggak khawatir itu bini ninggalin kita, anak ninggalin kita, kecuali setelah kita berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya Allah menepati janjinya. Di ayat yang lain Allah sampaikan dalam surat Fussilat ayat 30 misalnya, nuzulam min ghafurir rahim, ya. Allah turunkan rahmat-rahmatnya kepada mereka yang istiqomah. Di ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 14 Allah sampaikan, ulaika ashabul jannah, merekalah para penghuni surga, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, kita seperti apa yang kita tanam. Man jadda wajada, siapa yang giat rajin pasti dia dapat. Dulu, sekarang diganti amanah sekarang, bukan manjada wajada lagi, tapi manjanda waduda, begitu katanya, ya. Ini artinya bahwa istiqomah kita penting, sehingga Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf yang menulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, di hadis 85 beliau menegaskan, an Abi Amr, ya. Kita mengenal Umar, kita mengenal Amru. Ya. Kalau Umar berarti Amirul Mukminin, kalau Amru berarti panglima yang dikirim oleh Umar ke Afrika, ya, tepatnya ke Mesir, sehingga ada Masjid Amr ibn As. Abi Amr Sufyan ibnu Abdullah qala, dikatakan bahwa qultu ya Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qaulan
la as'aluhu anhu ahadan. Ya Rasul, utusan Allah, kulli, katakanlah kepadaku, qaulan, satu pernyataan, satu pandangan, satu statement terkait Islam, la as'aluhu ahadan, yang kalau kau jawab ini, aku nggak bakal nanya sama yang lain. Jadi beliau sahabat Nabi ini meminta pemahaman yang paling mudah, pencerahan yang paling mudah dicerna terkait memahami Islam. Kulli fil Islam, katakan kepadaku cara memahami Islam dengan satu kalimat, sehingga satu kalimat ini mampu untuk memberikan pemahaman kepadaku, la as'aluhu ahadan ghairaka. Aku tidak akan pernah tanya lagi sama yang lain karena dianggap jelas, singkat, padat. Untuk apa? Memahami Islam. Qala, dan Rasul pun menjawab. Apa jawaban Rasul? Qul amantu billah summastaqim. Qul amantu billah summastaqim. Satu kalimat yang diminta oleh sahabat kepada Rasul agar memberikan pemahaman yang paling mudah dicerna, paling mudah dipahami terkait Islam. Rasul sampaikan, qul amantu billah summastaqim. Satu kalimat saja, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku mempercayai Allah Subhanahu wa taala, aku meyakini Allah Subhanahu wa taala, summastaqim, dan aku terus meyakini Allah, dan aku terus istiqomah dengan apa yang aku sampaikan. Ini artinya istiqomah menjadi kunci untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam secara mudah dan gampang untuk dicerna, bahwa qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, dan aku continue untuk mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita continue? Maka tidak ada ruang di antara ruang-ruang kosong kita kecuali Allah dan Allah. Saat kita setelah ini beristirahat masing-masing di rumah kita, maka kita diingatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi yang membuat Alfa Uqdah, 2000 ikatan tali panjang, diikat 1, 2, 3 sampai 2000 uqdah diikat. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa istiqomah itu didasari dengan kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya istiqomah berjamaah. Maka mudah-mudahan hadis yang sebelumnya kita sudah sama-sama kita kaji, bahwa masuk surga itu aqwam. Masuk surga tidak sendirian. Ayahnya soleh, ayahnya berjamaah terus, tidak pernah luput dari Masjid As-Salam. Tapi masuk surganya bukan ayah duluan, akan tetapi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun.
Bukan hanya ayahnya, bukan hanya bapaknya, bukan hanya papahnya, melainkan aqwam, bersama-sama, seangkatan, satu kloter. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang kemudian beriman bersamanya. Inilah kemudian bahwa beriman ini menjadi kunci untuk kita istiqomah berjamaah, istiqomah untuk melakukan kebaikan sebagai pemenuhan syarat. Salat kita sah kalau didukung dengan wudu yang sah, maka kita istiqomah dengan wudu kita. Begitu kita mulai wudu, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka lunturlah dosa-dosa dari tangan kita. Kalau kita istiqomah. Ini enggak, begitu nyampe mau wudu ngomong aja kongko. Gimana ntar kita ngaji jadi? Katanya jadul diganti. Ya. Sambil wudu tapi sambil ngobrol. Ini bukan istiqomah. Ya. Terus gimana ntar? Gimana kayak nanti mah, ya kan? Padahal lagi wudu. Maka istiqomah kita di wudu menghantarkan kepada keabsahan sholat kita. Istiqomah kita istighfar, zikir kita setelah sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu istiqomah. Istiqomah kita takbir. Begitu angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa takbirnya Rasul itu menembus surganya Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Rasul mampu melihat siapa? Ya, wa kana Musa sajidan. Musa yang sedang sujud. Rasul mampu menembus untuk kemudian melihat orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Ra'aitu imra'atan ba'da rasni. Aku sedang jalan, tiba-tiba ada orang nyelonong. Nah, disinilah kemudian istiqomah itu memberikan satu nilai yang sangat kuat. Istiqomah kita kemudian memang berdoa. Kebetulan yang baca doa panjang doanya. Pertama kita angkat tangan, amin, amin, amin. Karena doanya panjang, sejak beliau lulus TK, masuk SD, SMP, SMA, lama-lama amin, amin. Capek, turun tangannya, amin, amin. Lemes, ya kan. Begitu ada suara Robbana, baru kenceng, Robbana nih, Robbana, ya kan. Kata-kata Robbana itu menjadi idola, ya. Wah, Robbana nih, itu yang tadinya lemas, amin, amin. Begitu Robbana, udah mulai merah lagi dia, ya kan. Begitu udah Robbana, mau habis nih, nggak taunya naik lagi, zolamna anfusana, lemes lagi dia, ya masih ada lagi. Rabbana la tu'akhidna, ada lagi, ya. Tapi begitu Rabbana atina, itu langsung ya, naik lagi tangannya, ya, amin, ya kan. Kenapa kita tidak istiqomah angkat tangan terus? Kenapa harus lama-lama ditaruh? Ya. Sehingga begitu ada Rabbana atina baru kencang lagi. Nah, inilah kemudian istiqomah kita. Istiqomah untuk kemudian mengingat bacaan kita, mengingat sholat kita. Karena fungsi sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mendorong kita untuk tidak lagi berdekatan dengan yang namanya mungkar. Ada sesuatu yang tidak baik, boleh nggak kita benahi? Boleh. Sesuatu yang tidak layak, boleh nggak kita benahi? Boleh. Tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, bukan cara-cara yang mungkar. Bahwa al-amru bil ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf, itu kita lakukan tentunya dengan cara yang ma'ruf juga. Al-amru bil ma'ruf
tidak akan pernah dikenankan oleh Rasul dengan cara yang mungkar. Abu Bakar sampai kemudian membatalkan sholatnya. Umar ikut-ikutan. Khawatir Rasul kurang sehat, khawatir nggak ada umur Rasul. Kenapa? Sujudnya lama. Begitu Umar, Abu Bakar membatalkan sholatnya, ngelongok Rasul. Ternyata Rasul lagi main kuda-kudaan. Lagi ada Hasan dan Husain yang naik punggungnya. Rasul tidak mau menyakiti Hasan dan Husain. Meskipun jamaahnya banyak. Kecuali Hasan dan Husain turun dari punggung Rasul. Khawatir begitu Rasul naik, ini Hasan dan Husain jatuh. Begitulah Rasul caranya menghargai anak-anak kita meskipun dia masih kecil. Tapi Hasan dan Husain akhirnya mampu membatalkan sholatnya Abu Bakar, Umar ketika Rasul tak kunjung bangun dari sujudnya. Ini artinya bahwa al-amru bil ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf itu dilakukan dengan kema'rufan, dengan kebaikan. Bukan dilakukan dengan kemungkaran, kekerasan dan seterusnya. Ini artinya bahwa istiqomah ini adalah kunci untuk kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, disahihkan, untuk kemudian ini menjadi bagian yang diharapkan dari bab istiqomah, menambah iman kita, menambah kebaikan kita, menambah ihsan kita. Toh anak kita yang kecil-kecil recehan, ini kan recehan. Ya namanya anak-anak, emang wayaknya. Maka anak-anak kita inilah yang nanti menjadi penghias, menghilangkan problem hidup kita. Sebab problem hidup kita yang paling besar adalah saat anak-anak kita tak terlihat lagi di masjid kita. Kita ada di masjid wajar, tapi anak-anak kita yang masih hidup 78 tahun, 10 tahun ke depan, yang kemudian menjaga mikrofon ini, mimbar ini, terus berkumandang kalimat-kalimat Allah, maka meskipun kecil tapi dia menjawab problem umat kita agar tidak menjadi masalah yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ke-86 disebutkan oleh Imam Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abdurrahman bin Sakhar atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Qaribu, teruslah kita berdekatan dengan Allah. Dengan cara apa? Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Posisi terdekat kita dengan Allah, hamba dengan Rabbnya, itu adalah fahuwa sajid, ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qaribu, terus kita mentang-mentang pulang umroh, sholat di Masjidil Haram, kan lebih baik sholat di sana sekali saja itu mi'ata alfin, 100.000 kali sholat. Kita maghrib di As-Salam sekali, di sono 100.000 kali. Begitu pulang umroh udah nggak mau ke Masjid As-Salam, enggak jamaah, wah kita udah 100.000 kali sholatnya di sono. Udah masih banyak tabungannya katanya. Belum lagi sholat di Madinah, sama dengan sholat 1.000 kali. Padahal perintahnya di sini qaribu, tetap kita berdekatan dengan Allah meskipun sholat kita udah 100.000 kali.
Ntar lu dah ngaso, pahala kemarin juga masih banyak banget itu, ratus ribu dikali berapa kali saya sholat, bukan kalkulator dia, banyak dah pokoknya dah, gitu kan. Tetap kita berdekatan, wasaddidu, kalau kita masih sehat terus kita perkuat. Seandainya kita masih mampu diri, ya sholatnya berdiri. Kalau udah nggak mampu, ya duduk. Tapi takbirnya kita usahakan untuk berdiri. Nanti sujudnya baru duduk, rukuknya baru duduk. Tapi sadidu, memulainya kita, takbir kita dengan berdiri. Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum amalu. Ketahuilah, annahu, bahwasanya, lan yanju ahadun minkum, tidaklah satu pun di antara kalian, kata Rasul, satu pun di antara kalian semua, sahabat-sahabat Nabi, yanju ahadun minkum, selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amaluh, dengan amalnya. Artinya Rasul mengingatkan kita bahwa seberapapun amal kita, seberapapun banyak ibadah kita, tidak akan menolong kita selamat di hadapan Allah dengan amal-amal kita. Jamaah kita, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, tidak akan membuat kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sahabat pada protes, lah kalau gitu apa gunanya kita ibadah, kalau gitu apa gunanya kita istiqomah. Maka Rasul sampaikan, kemudian didemo oleh sahabat-sahabat lain, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Wala ana, qala wala ana, Nabi langsung menjawab, termasuk aku. Jadi salat kita, ibadah kita tidak mampu menolong kita dengan amal-amal kita. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau? Qala wala ana, termasuk aku. Tapi Rasul kemudian menjelaskan, illa ayataghammadiyallahu birahmati, kecuali ya kan, rahmat Allah turun kepadanya. Maka nilai yang paling bisa kita pertahankan adalah istiqomah. Kalau amalnya itu enggak nolong kita, tapi kalau kita istiqomah dengan amal, setidak-tidaknya Allah turunkan rahmat buat kita. Oh, hari Jumat nih, yuk ke pasar malam. Jadwal ngaji ke pasar malam. Pak, ngaji dulu dah, ke pasar malamnya entar. Gitu. Kalau yang ngatur bilang nggak apa-apa, kali sekali-sekali libur, sekali-sekali libur katanya. Itu berarti nggak istiqomah. Ketika kita istiqomah, maka illa ayataghammadiyallahu birahmati, maka Allah turunkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Itu artinya bahwa amal kita tidak mampu menolong kita, termasuk Rasul, kecuali Allah rahmati. Tadinya asam urat, ya kan, ditekuk salah, sila salah, ya kan, udah bagaimana dah. Tapi masih istiqomah. Itulah yang kemudian nanti turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk nggak kuat lama, tapi kita bertahan sampai Isya. Ini namanya kemudian kita istiqomah. Nah, mudah-mudahan duduknya kita Allah turunkan rahmat buat kita. Tadinya tangan baal kalau megang stang motor, ya baal. Kenapa? Asam urat biasanya. Kadang-kadang tangan, mohon maaf, nggak bisa balik, begini aja, diginiin baru balik. Kadang-kadang begini aja, diginiin baru balik. Tapi maghrib ini enak, bis wudu enak. Itu artinya karena memang kita pengen ngaji, Allah turunkan rahmatnya.
Maka rahmat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah berikan kepada siapapun yang beramal, tapi Allah berikan buat siapa? Mereka-mereka yang istiqomah. Ini kameramen yang istiqomah, ya kan? Sebelum azan maghrib udah nongkrong tripodnya, nongkrong kabel rollnya. Itu kan bawa kabel rollnya ribet itu, udah panjang, bulat, berat. Nah istiqomah ini boleh jadi mohon maaf, yang ngaji mah, yang megang kitab belum tentu masuk surga. Tapi yang kemudian bawa kabel roll, yang kemudian ngingetin ini hari Jumat, ya, tadi kita diingatkan malam ini kita pengajian, ya, ini artinya bahwa istiqomah itu boleh jadi hal-hal kecil itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa saddidu wa'lamu, ya, alla yanjua ahadu minkum. Terus kita perkuat, sadid. Terus bukan syadid tapi sadid pakai sin biasa, agar terus kita mempertahankan apa yang kita lakukan dalam rangka istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaatnya. Maka ulama mengingatkan kita, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik, lebih bagus daripada alfi karamah, 1000 kali karamah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah. Istiqomah berjamaah, istiqomah salat malam, istiqomah bersedekah, istiqomah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, siapa orang yang jalan, membuka jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana di situ orang jadi gampang untuk apa? Untuk cari ilmu, untuk nyari nafkah, buka lapangan kerja dan seterusnya. Sahhalallahu lahu tariqan fil jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat istiqomah ini mudah-mudahan terus membimbing kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah kita sama kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita bacakan untuk orang tua di Masjid As-Salam ini yang sudah tiada, ya, baik yang perempuan mau yang laki-laki semuanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan kita yang hadir, BKM kita, yayasan kita, dan kita semua yang hadir tetap maupun tidak, mudah-mudahan Allah terus bimbing kita menuju istiqomah yang menghantarkan kita kepada akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadai Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la tajal alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kajian kami maghrib menjelang isya ini Kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah wassalamah
wa husnul khatimah ya Allah, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum manasib taqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.